Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di podcast KONI Kota Batu. Salam olahraga. Jaya. Bersama saya Andina Madani yang akan menemani pada episode kali ini. Hari ini kita akan membahas cabang olahraga MMA yang akan bertarung di Pemprov Jatim 2025. Dan spesialnya kita kedatangan narasumber dari atlet dan pelatih dari MMA yang kalau biasanya kita ketemunya biasanya di ring. Nah, kita ketemu di sini dan kita akan ngobrol dan mengupas bagaimana sih persiapan mereka dan tantangan di balik layar selama persiapan Pemprov Jatim 2025. Langsung saja kita sambut narasumber kita hari ini. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Mungkin boleh perkenalan dan sapa dulu teman-teman kita di rumah. Halo untuk teman-teman semua, untuk saudara-saudara. Perkenalkan saya pelatih IPC MMA Batu. Nama saya Aris Farikusuma. Sebagai apa, Pak? Saya di sini sebagai coach atau trainer untuk IPC MMA persiapan Pemprov 2025. Perkenalkan semua, nama saya Igowang Pratama. Saya di sini sebagai atlet IBC MMA Kota Batu. Terima kasih. Boleh diceritain tuh apa sih olahraga MMA itu? Olahraga MMA itu sebenarnya jenis olahraga bela diri pada umumnya. Cuman dia adalah gabungan dari berbagai jenis bela diri. Biasanya untuk umumnya adalah Muay Thai, boxing, jiu-jitsu atau kickboxing. Biasanya di mix karena pertarungannya itu kalau di IBC MMA ada dua, striking dan octagon. Kalau striking itu biasanya kita tidak ada kuncian untuk main di ground di bawah. Tapi kalau octagon kita biasanya dari posisi striking di atas, fight di atas, kemudian di bawah kita lanjutkan dengan kuncian. Nah itu. Luar biasa. Dari kamu atlet, kenapa sih kok bisa kamu tertarik di olahraga ini? Kan olahraga ini termasuk olahraga ekstrim lah ya. Kalau saya ini tertarik karena dulu sempat kayak mendapat pembulian gitu loh Kak di SMA, terus kayak nggak bisa apa-apa, terus ikut karate pertamanya. Terus ikut karate, habis itu minat ke olahraga MMA ini karena kayak banyak gitu loh, apa kayak bisa main ground, bisa main striking, kayak macam-macam gitu Kak. Motivasi apa sih kamu kan dari ya dibully gitu ya, terus dapat motivasi apa bisa tertujunya ke arah yang positif gitu? Motivasi saya sih sebenarnya daripada membalas pembulinya itu lebih baik meningkatkan potensi diri aja gitu, sama membanggakan kedua orang tua aja. Setuju banget. Sekarang kita ngomong-ngomong soal Pemprov ya. Bagaimana sih perasaan coach dan kamu atlet di Pemprov Jatim 2025 ini? Kan kita kedapatan menjadi tuan rumah. Oh iya. Mungkin deg-degan atau semakin bangga sih bisa jadi tuan rumah. Kalau saya pribadi mungkin bangga juga sih kita menjadi tuan rumah, dan agak ada gugupnya juga karena kita kalau sebagai tuan rumah harus istilahnya kita mau tidak mau harus memberikan target yang maksimal untuk prestasi di Kota Batu. Itu aja sih. Jadi persiapan kita berusaha memaksimalkan atlet tanpa mengenyampingkan kesehatan mereka juga dan keselamatan. Yeah. Kalau dari segi kamu atlet, ada perasaan nggak gimana menjadi tuan rumah di Pemprov Jatim 2025 ini? Kalau menjadi tuan rumah sih deg-degan banget sih Kak. Terus tapi saya ini berusaha semaksimal mungkin sih, latihan terus kayak ya berusaha semaksimal mungkin sih Kak. Oke, luar biasa. Baik, untuk MMA itu sebenarnya apa sih? Oh ya, MMA itu sebenarnya singkatannya adalah Mixed Martial Art. Jadi olahraga bela diri campuran. Ya, kenapa kita beda? Karena kita memakai aturan yang lumayan bebas sih. Kita bisa pukulan seperti boxing, bisa elbow dan knee seperti Muay Thai, bisa kick seperti kickboxing atau bela diri lain kayak taekwondo atau karate. Kemudian kita juga ada bandingan semacam judo. Jadi istilahnya mirip dengan peraturan wushu, digabung Muay Thai, digabung boxing. Kemudian ke ground kita pakai aturan jiu-jitsu, tapi kita bisa bebas untuk memukul. Jadi benar-benar yang untuk memang bela diri campuran
gitu. Luar biasa. Kamu kok bisa milihnya itu MMA kok nggak bela diri yang lain? Kenapa tuh? Karena itu tadi Kak yang dijelaskan coach saya itu lebih komplit lah. Bisa main ground, striking, bantingan, jadi lengkap gitu. Saya kayak menarik banget gitu loh Kak. Udah berapa lama tuh kamu ikut MMA ini? Saya ikut MMA ini awal 2024, berarti udah hampir 1 tahun lebih ya Kak ya. Sebenarnya basicnya dari karate, terus wushu, terus ke MMA ini Kak. Untuk Porprov Jatim 2025 ini atlet Kota Batu MMA bakal mengirim berapa atlet tuh? Batu insya Allah mengirim 12 atlet. Iya, untuk cewek dan cowok. Main di kelas apa aja? Main mulai di kelas 50 sampai up ke 70. Itu. Jadi kita berusaha mengisi kuota. Karena ini adalah cabur baru, jadi untuk kuota berat itu masih sedikit gitu Kak. Cabur baru ini, jadi MMA dimulai Porprov di Kota Batu mulai kapan tuh? Persiapan kita mulai Februari sih. Tapi ketol-ketolnya juga masuk 2025 ini sudah mulai. Apalagi kita menjelang mau Porprov sebulan ini, kita tiap hari diusahakan latihan. Latihan kelompok atau latihan mandiri biasanya, karena kesadaran atlet sendiri juga. Dan di samping itu kita juga mengontrol dari jauh gitu. Nah, saya penasaran nih, sejauh mana persiapan MMA untuk Porprov Jatim 2025 ini dari segi mungkin teknik, terus fisiknya dan mentalnya juga. Insya Allah untuk dari segi fisik sama teknik sudah bagus menurut saya. Cuman kita terkendala biasanya di kesehatan yang paling membahayakan itu. Jadi kita berupaya latihan semaksimal mungkin juga untuk jaga kesehatan para atlet gitu. Untuk menjaga mental itu bagaimana tuh? Untuk menjaga mental kita sudah persiapkan untuk ikut kejuaraan Kejurprov. Jadi mereka sebelum masuk ke Porprov sering diikutkan di Kejurprov. Setidaknya untuk melatih mental sama untuk membiasakan diri bermain di ring gitu aja. Betul banget. Untuk persiapan yang sudah semakin dekat nih, apa sih persiapan yang difokuskan dari MMA Kota Batu? Kita fokuskan sementara di satu kesehatan dan mental, teknik dan kesehatan masing-masing atlet. Itu aja sih untuk persiapan menjelang Porprov supaya kita bisa tampil maksimal. Untuk dari segi kamu atlet, kamu mempersiapkan apa aja sih untuk Porprov yang sudah semakin dekat? Ya yang terutama itu mental Kak. Terus fisik, teknik, sama stamina aja Kak. Itu aja. Ngomong-ngomong Porprov, MMA ini pernah mengikuti Porprov di tahun sebelumnya. Nah, perbandingannya itu seperti apa sih? Adakah tantangan atau yang lainnya? Oh iya, karena waktu Porprov yang 2023 itu ini merupakan cabang baru di Batu juga masih belum ada sih kayaknya waktu itu. Kita dapat perak 1 kalau nggak salah. Nah, terus kemudian berkaca dari itu kita berusaha memaksimalkan mulai penjaringan atlet. Kita mulai dari segi fisik, segi staminanya, terus kesehatan mental juga itu pengaruh karena kan biasanya anak muda Gen Z sekarang kan mentalnya gampang terombang-ambing. Nah, itu kita perhatikan juga. Setelah itu baru kita masuk ke latihan teknik dan latihan fisik. Nah, kita targetnya nanti ke depan ya semoga bisa tampil maksimal, paling tidak kita bawa emas 5 lah minimal. Semoga gitu target kita. Amin. Untuk cabang olahraga baru, adakah bagaimana sih bisa mengelola cabang olahraga baru ini menuju Porprov Jatim 2025? Karena ini sebenarnya MMA ini bukan cabur baru di istilahnya di nasional, tapi baru untuk masuk di KONI. Nah, kita mulai mempersiapkan atlet-atlet muda itu untuk kedepannya supaya bisa menggantikan generasi-generasi yang lama, jadi bisa menuju prestasi. Karena kalau generasi lama itu kebanyakan main di MMA itu sekedar cari uang biasanya dan banyak cedera. Nah, kita berusaha memaksimalkan mereka mengarahkan ke jalur prestasi. Gitu. Biar ke ranah positif ya. Nah, ya betul sekali itu. Untuk persiapan Porprov ini ada nggak tryout
persiapan seperti mengikuti kejuaraan seperti tadi yang sudah disebutkan, dan itu bagaimana sih persiapannya dan kunci suksesnya untuk menjaga staminanya. Nah, untuk menjelang Porprov kita memang tidak mengeluarkan atlet untuk bertarung karena kita menghindari cedera juga. Kita sudah berlatih setahun, tiba-tiba nanti ikut pertandingan menjelang Porprov takutnya cedera. Jadi kita sudah uji coba itu tahun 2024 terakhir Desember. Ya alhamdulillah mungkin perak dan emas juga dapat rata-rata bawa emas, perak sama perunggu. Nah, jadi berkaca dari situ kita bisa mengatur strategi lagi gimana caranya atlet-atlet kita itu bisa untuk up stamina dan mental serta teknik gitu. Karena target kita kan lebih besar sekarang. Nah, itu. Untuk performa dari event sebelumnya, untuk gambaran sebagai Porprov Jatim 2025 itu bagaimana? Performa atletnya? Iya, karena kejurprov itu biasanya mereka menyimpan atletnya yang utama sih. Jadi kita cuma berkaca aja. Biasanya kalau kita lihat dari daerah lain, permainnya seperti ini, kemungkinan sebagian besar seperti itu. Jadi kita ngatur strateginya di situ. Kita juga tidak mainkan yang atlet kita yang utama. Gitu aja. Ada nggak tantangan atau mungkin rasanya musuh terbesar dari event sebelumnya sebagai gambaran di Porprov Jatim 2025? Tantangan utamanya adalah mental atlet. Dari segi mental, bukan hanya segi mental bertarung, dari segi mental mengarungi hidup ini biasanya berpengaruh pada prestasi. Mereka kebanyakan pikiran, akhirnya drop waktu latihan. Jadi kita memanajemen semaksimal mungkin bagaimana supaya mental atlet itu lebih baik istilahnya gitu, dan mereka biar merasa nyaman untuk latihan. Dengan rasa nyaman itu nanti mereka akan timbul rasa percaya diri sehingga bisa mentarget untuk prestasi di Porprov nanti. Kalau dari kamu segi atlet, ada nggak tantangan dari event sebelumnya? Contohnya seperti musuh kamu terberat itu siapa sih? Bisa diceritakan? Kalau musuh insya Allah kalau kita latihannya keras sih bisa ya Kak ya. Kalau untuk tantangannya cuma membagi waktu sama latihannya aja Kak. Soalnya kan sekolah terus sore latihan gitu Kak, susah waktunya. Tantangannya sih di waktu sih saya. Solusi yang kamu lalui untuk memanage waktu itu bagaimana? Kalau solusi sih mengurangi Kak, kayak bermain yang tidak perlu, kayak ngopi-ngopi gitu dikurangi, terus kayak begadang, jadi bisa dari istirahat sama latihan bisa stabil Kak. Oke, baik. Untuk target di Porprov Jatim 2025 ini targetnya seperti apa? Target saya berusaha semaksimal mungkin, kemungkinan minimal 5 emas lah. Dari 50% dari jumlah atlet harus bisa bawa medali emas. Itu target saya. Semoga berjalan lancar ya. Ya, amin. Untuk terakhir, mungkin ada pesan dan kesan kepada teman-teman di Kota Batu untuk menyampaikan dukungan untuk teman-teman MMA Kota Batu. Oh ya, untuk teman-teman yang berada di Kota Batu, dukung kami di cabur IBJ MMA atau dari cabur-cabur lain, sehingga kita berusaha maksimal mungkin untuk memajukan Kota Batu dalam hal prestasi di cabur bela diri ini. Mungkin dari kamu ada harapan dan kesan? Harapan saya semoga Porprov 2025 ini berjalan dengan lancar dan bisa memenangkan Porprov tahun ini. Kalau kesannya sih semoga teman-teman semua bisa mendapatkan medali dan sesuai target. Oke, baik. Dari obrolan yang kita sangat menarik ini, ternyata di setiap pukulan dan tendangan pasti adanya latihan yang disiplin, semangat dan strategi dari atlet maupun dari pelatih. Nah, terima kasih buat coach dan teman atlet telah memberikan informasi dan cerita tentang persiapan kalian untuk persiapan Porprov Jatim 2025. Saya Andi Ramadhani, pamit undur diri. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Salam olahraga. Jaya.
Oke. Oke. Tutup dulu bersama. Terima kasih.